sudah tuh. Alhamdulillah sudah. Ya. Sudah jadi berarti saya tinggal Fatihah mulai. Dan tadi sudah disampaikan tentang bagaimana Isra Mi'raj, sholat dan juga segala hal yang penting dalam kehidupan kita. Temanya sudah habis semuanya. Tapi saya hanya ingin mengingatkan, besok malam ini, 2 malam lagi, insya Allah hari Minggu malam Senin adalah malam Jaizah, malam nisfu Sya'ban, yang namanya malam ini banyak namanya. Disebutkan sampai 7, ada lagi yang nambahkan 7 lagi. Ada yang ngasih nama Lailatul Jaizah, malam pembagian hadiah. Kemudian ada yang dinamakan malam as-sok. Sok itu bukan sok bergaya, tetapi orang-orang dapat surat dia bebas, benar bebas corona, Pak. Bebas dari dosa, diampuni oleh Allah Subhanahu. Juga disebut sebagai Lailatul Nasakh, juga disebut Lailatul Ruj'an. Kalau Lailatul Nasakh itu Allah tuliskan siapa yang calon COD, siapa calon mati. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Sampai Ramadan yang banyak semuanya. Amin. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Kemudian juga disebut sebagai Lailatul Bara'ah. Kemudian juga disebut sebagai Lailatul Syafa'ah dan seterusnya, dan masih banyak nama-namanya. Malam nisfu Sya'ban itu disebutkan di dalam Al-Qur'an, fiha yufraqu kullu amrin hakimin wa yudhur. Di dalam malam nisfu Sya'ban ini ada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk calon orang yang dihidupkan, ada juga calon yang diundang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau diundang enggak Bu sama Allah, Bu? Mau diundang apa enggak? Mau diundang? Kalau yang diundang ini sampai disolati, Bu. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Jangan, Pak. Otik nekanya. Tapi berkesenyaman boleh otik di alam akhirat. Otik di alam akhirat ini artinya orang mendapatkan nikmatul qabr, naimul qabr, kenikmatan di dalam kubur. Dan itu janji Allah bagi setiap orang beriman. Orang mati dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka insya Allah akan dapat yang namanya naimul qabr. Yang namanya ada kubur, ada nikmat kubur, ada, semuanya ada. Yang ngurus siapa? Yang ngurus bukan ustaz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Yang ngurus adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang itu beriman, husnudzon kepada Allah, sampai punya hati baik, prasangka baik kepada Allah, maka tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti akan bisa mendapatkan yang namanya kenikmatan ini. Buat apa? Bertahun-tahun beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dosa ada dosa, kekurangan ada kekurangan, pasti itu ada. Tapi ketika kita meminta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah, itu adalah jalan yang paling baik. Makanya di dalam malam nisfu Sya'ban ini juga dikabulkannya doa. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali
beliau menukil daripada kegiatan para tabi'in. Dari kalangan tabi'in yang merupakan murid-murid para sahabat seperti Luqman bin Amir dan masih banyak daripada kalangan para tabi'in, Mikdam dan lain sebagainya dari kalangan ulama ahli Syam. Mereka mensunnahkan untuk ijtima' ala dzikrillah, kumpul zikir kepada Allah di malam nisfu Sya'ban. Disunnahkan ihya'ul lailah, menghidupkan malam. Malam nisfu Sya'ban ini adalah malam yang katanya para ulama afdhalul lailatin ba'da lailatul qadar, malam terbaik setelah Lailatul Qadar nisfu Sya'ban. Malam terbaik di atas Lailatul Qadar malam maulidnya Nabi Muhammad SAW. Itu malam terbaik. Setelah malam maulid, malam Lailatul Qadar, baru setelahnya itu malam nisfu Sya'ban. Kenapa malam nisfu Sya'ban ini tadi di peringkat yang ketiga? Macam-macam alasan dari para ulama dan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang ini punya persiapan yang matang di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khamsu layalin la turaddu fihinna da'awat, 5 malam gak ditolak doa, di antaranya adalah malam Lailatul Sya'ban. Dan riwayat daripada para ulama, riwayat daripada Sayyidina Ali menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah yang banyak. Sayyidatina Aisyah waktu itu lagi lihat Rasulullah SAW dalam keadaan duduk, dalam keadaan sujud lama sampai digerakkan. Ya Rasulullah, saya kira engkau meninggal karena nggak bergerak sama sekali di dalam sujudnya itu. Ketika bangkit Nabi SAW mengatakan, "Atadri, apakah kamu tahu apa malam ini? Ini adalah malam pembebasan, malam nisfu Sya'ban. Saya berdoa untuk umat saya." Sallallahu alaihi wasallam. Jadi besok malam nisfu Sya'ban, cara yang paling bagus adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu masuk maghrib, pakai HP, TikTok, snack video ada lebih sudah ya. Kompas kaki kan? TV, ikatan cinta, ikatan otang, ikatan kapi, mata aki lebih ya. Sampai mereka pergi dalam kuburan, tidak ditanyai sama malaikat, siapa pemeran ikatan cinta? Ada. Coba kapi. Amanda Manopo itu masih kalah rati sama Rema Dua, kan gitu? Iya, mana ada Amanda Manopo dapat gelar putri kone? Nggak ada, kan gitu. Kemudian nanti besok malam ini, malam nisfu Sya'ban itu, yang hari Minggu, yang nggak penting sudah sampai tutup. Tidur lebih awal, usahakan sholat isya, sholat subuh berjamaah, dan jangan lupa untuk banyak-banyak sodakoh zahir, sodakoh batin, semuanya mesti lengkap ya, karena ini termasuk bagian daripada ibadah. Setelah kita bersodakoh dan lain sebagainya, yang paling banyak sampai minta sama Allah adalah salamah fiddin wad dunya wal akhirah. Selamat dunia akhirat, selamat dalam urusan agama. Buat siapa? Buat kita, buat anak, istri, kerabat, cucu, semuanya itu yang harus kita doakan. Dikatakan oleh Imam Sya'rawi, seorang ulama Mesir, seorang mufassir, beliau mengatakan, "Ubudullah liyardha anka." Sembahlah Allah supaya Allah ridho kepadamu. La ta'buduhu li
rizki, jangan kamu nyembah sekedar untuk supaya dapat rezeki. Jangan anggap sholat mereka transaksi, zikir transaksi, ya jangan dianggap itu. Tapi yang paling penting adalah cari ridhonya Allah. Wa idza radiya anka adhasyaka atahu. Kalau Allah sudah ridho, maka anugerahnya Allah ini akan bikin kamu heran, akan bikin kamu nikmat, akan membuat dirimu tenggelam di dalam anugerahnya Allah, sampai kamu akan menangis. Kamu anggap dirimu gak pantas mendapatkan anugerah yang begitu besar seperti ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajjahtu wajhi lillazi fataras samawati wal ardh lillahi ta'ala. Mesti dari sekarang ini kita bangun lillahi ta'ala. Sampai ibadah sholat lillahi ta'ala, ngurus masjid lillahi ta'ala, ngurus majlis lillahi ta'ala, ngajar lillahi ta'ala. Nanti ada embel-embel dan lain sebagainya, ada rezeki, ada bayaran, prosedur dan lain sebagainya, tidak masalah formalitas. Tapi yang paling paten adalah lillahi ta'ala. Fa innal qalba mahallun nadhar. Sebab hati ini adalah tempat pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang ada di hati sampai ini adalah banyak hal, ya sudah, selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya sudah fakul begitu. Dikabulkan hajat dia tetap dikabulkan, tapi enggak naik, orangnya juga tetap situ aja. Tapi kalau kita hidup lillahi ta'ala, tak punya mikir Pak. Ada corona, ada buktinya itu di Madura banyak yang lillahi ta'ala. Corona kan sama Madura lagi. Ini apa dia? Surabaya terdolimi gara-gara corona. Orang Madura dikasih terdolimi corona. Kenapa? Ya itu sudah majelis model zikiran, semua makam ditutup, makam Syekhona Khodi 24 jam tak tutup. Padahal itu aset nasional. Kan biasanya kalau pun aset nasional kan tutup kan maksudnya ya. Coba saya mau tanya, tutup apa dah? Ribuan orang tutup sana. Pada corona tetap. Kenapa kok begitu? Alhamdulillah, itulah pilihannya Allah. Ya, itulah pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kuburannya aulia yang ditutup itu keberkahan mereka juga kenceng. Bahkan yang nggak sempat ke sana mau ke sana tapi terhalangi, tambah kenceng lagi. Karena apa? Hatinya di sana. Ya, hatinya di sana. Sampai dapat libur larangan di makam Syekhona. Apalagi kalau kita sampai ngajar lillahi ta'ala, sebagai bapak rumah tangga lillahi ta'ala, sebagai ibu rumah tangga, ini lillahi ta'alanya mesti double Bu. Sampai ini jadi ibu ini, ya lillahi ta'alanya mesti double. Suami setiap hari kasih peset 50.000. Jangan pagi cukup rengsengan. Napa? Di sini tadi semuanya lengkap tadi masakannya. Setong untuk saya ada Bu. Cini. Ada cini. Tahu aja sementara. Tuh, ada. Sampai makan apa saja mau ada cini, bisa enggak makannya? Di situlah letak nikmatnya Allah. Biar sekone tapi tertirah. Tertimon sampai mereka kepingin nikmat si raja. Sudah, mulai besok hemat pese. Tak usah cukup apapun tak perlu. Yang paling penting cengek. Cukup nasi cengek. Subuh nasi cengek. Siang nasi cengek. Malam nasi cengek. Tak jamin bungkus sampean.
kurus tapi masih tebel. Ya, nasi subhanallah. Coba sampai cari itu di negara-negara lain, masalah cengeng itu nggak ada. Ini luar biasa. Biarpun orang-orang Saudi mesti makanannya harus ada coba sampai tanyakan itu yang di sana-sana itu, ya gerakan-gerakan besi tua, mesti apa beli, Kalau semuanya itu lillahi ta'ala nyaman bu, ordinnya kan ya. Sampean dapat besi sekonek, dapat besi banyak, ya Allah alhamdulillah. Mau ada cingik sudah tak apa-apa. Tiap hari makannya nasi sama garam. Nasi garam pagi, nasi garam sampai sini. Sabar ibu, tembakau sabar ibu. Nanti lama-lama terlalu banyak senyum gimana kira-kira? Dikirim kemana? Ini filsafat orang gila. Buktinya apa? Anak pondok dari dulu nasi pede, nasi bujel. Odi apa Odi? Lempon apa tak lempon? Boleh ke lempon apa tak lempon? Boleh kayaknya. Sampai yang ke lempon apa tak lempon? Lempon. Engkau yang ke kores sama lempon? Kores sama lempon? Kores. Orang hidup lillahi ta'ala iman. Tukang parkir itu kalau parkir mall, parkir kampung ini, parkir tiap hari mobil itu yang dari Avanza, yang dari Lexus, yang dari Mercedes masuk keluar masuk, mau masuk minta izin sama tukang parkir lagi, mau keluar mesti bayar ke tukang parkir. Tenang dia, keluar masuk hilang semuanya, besok datang lagi hilang lagi, nggak kepikiran itu. Kenapa? Bukan miliknya. Bumi ini bukan milik kita, tapi bisa dikasih sama Allah kepada kita kalau kita pinter terayu sama yang punya. Siapa yang punya? Yai Habib Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai mereka mesti jadi orang yang lillahi ta'ala. Apa? Netapkan itu bahasa betulnya apa? Kunakia. Kita jadikan tetap lillahi dalam urusan apapun lillahi ta'ala. Sampean ditakdir pakai cincin, alhamdulillah. Gak pakai cincin, biarpun cincinnya nanti Idul Fitri itu gelangnya itu sepuan semua lillahi ta'ala. Biar besi-besi ya gak apa-apa lillahi ta'ala. Nikmat Kanjeng Nabi itu gak pernah mimpi Isra Mi'raj, gak pernah. Tapi begitu sabar, berdakwah gak diterima sama kaumnya, diejek, ditindas, dilempari segala macam, ikhlas lillahi ta'ala. Ya, malaikat membantu untuk turunkan siksa kepada penduduk Taif. Takor Kanjeng Nabi masih rahmat. Oh, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wis biarkan ya Allah, ini mereka orang-orang yang nggak tahu. Akhirnya apa? Sampai di karantina 3 tahun. Nggak boleh beli makanan, tidak boleh dijualin. Belanja nggak boleh, dikasih juga nggak boleh. Sampai makan daun-daunan, makan akar-akaran. Sampai mau nyoba? Ayo coba kalau sekarang makan akar-akaran. Pernah beli telo, benih telo pak? Kita aja kalau sudah dikasih makan enak, makan pagi iya, makan siang iya,
makan malam iya, modus iya, ya, ngerokok iya, minum semuanya iya. Itu masih bilang aduh lakan perintah syukur. Ya saya minta maaf ini mungkin bahasa Maduranya kurang nih, tapi kurang lebih lah sudah. Kita ini kurang syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat itu biar sedikit terasa. Jadi kita ini mesti ingat lagi. Coba sekarang sampai punya rumah, ini rumahnya sampai di mana? Punya sampai. Betul. Punya siapa? Tak tahu. Apa tetangga tak tahu. Misalkan saya punya rumah besar di tengah kota. Mon sampian berangkat rekreasi yang sampai pilih rumah besar apa rumah yang dari bambu? Ayo. Kalau sampai mau jalan-jalan kembar rumah yang dicari yang ada showernya apa yang showernya dari tempurung kelapa? Dari tempurung kelapa. Ayo. Bener peseru. Ini jamaah Kedung Sroko ini nggak pernah piknik rupanya. Bingung kok. Sampai pernah ke Omah Batu, tak Omah apa itu yang di Omah Sawah di Batu, pernah? Pernah. Kayunya, tempat duduknya sama rumah sampean bagusan mana? Orang zaman sekarang ini kadang kalau jalan-jalan itu omah sawah itu Bu. Jadi kayak dibikin pohon-pohonan, di atas itu cuma apa? Lama dari bambu, kemudian dikasih kasur tipis, dikasih bantal, itu satu malam memang atau 1000. Orang yang masuk sudah kayak punya sampang, kayak yang punya dunia seisinya. Padahal sederhana. Tempat airnya apa? Tempat airnya dari tempurung kelapa. Nyaman nih kayak hidup di pedesaan, nyaman. Rela bayar uang yang banyak. Kenapa? Supaya nampak bisa tenang, bisa fresh. Padahal kalau sampai hidup kayak gitu tiap hari, fresh nggak? Stres. Oh, fresh, fresh. Stres. Makanya, artinya kita ini kalau hidup mau dibikin nikmat ya nikmat. Iya, hidup itu kalau kita bikin nikmat nikmat. Tapi kalau sampai bikin susah ya susah. Orang terus. Tak mana? Istri sudah pakai bedek. Apa boleh? Sudah pakai apa jenis ini? Ya iki. Si regone 20.000, ono sing 30 lah ngono ya. Hah? Mati. Kurang puas. Ya. Puas itu bukan pada penampilan, tapi dari sudahlah. Saya tanya, orang dulu itu istrinya satu apa dua? Orang dulu, oh satu. Orang-orang dulu itu akan istrinya lebih dari 2, lebih dari 1, 3, 4. Kok sok gila? Dari mana? Dari apa ya sokinya? Istrinya tunduk semua, nurut kabeh. Coba sih saya gini, masih kiai itu kadang hubungannya hadir. Kiai masih bisa tambah 2 ya. Habib masih tungai mustajab kalau istrinya bilang
Tak tentu ustaznya. Karena kita punya rasa bersyukur kepada Allah, as-siqah billah, yakin kepada Allah ini kurang. Saya tidak uji masyarakat Madura, saya juga tidak uji masyarakat Surabaya, tapi cuma saya pernah ada satu percobaan, ya. Baru sekarang ini undangan di daerah sini, waktu tahun lalu lengkap bro, yang waktu bikin masjid ingat nggak?